Baik, tolong disiapkan ketua kelas. Siap beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Sudah komplit belum? Baru 25. Apa yang memimpin doa? Pak, teman-teman mari kita berdoa. Amin. Bapak akan tampilkan. Tolong kalian menyimak ya. Kemudian anak-anak, ini ada sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan. Tentang video tadi, pendapat kalian apa? Mengapa sebuah benda yang dijatuhkan ke dalam lidah bisa tenggelam, mengapung, atau melayang? Mobil yang diangkat. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan pelajaran kita? Bapak akan melakukan pretest. Tolong kalian kerjakan semampu kalian. Saya akan kirimkan di classroom. Ya, oke. Waktunya habis anak-anak. Kemudian anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menggunakan hukum Pascal untuk menjelaskan prinsip kerja dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik mengangkat mobil secara detail melalui pengamatan video demonstrasi percobaan hukum Pascal. Pembelajaran kita itu nanti yang pertama kita akan menyaksikan video demonstrasi. Yang kedua, nanti kalian akan melakukan praktek, yaitu penerapan atau membuktikan hukum Archimedes ya. Tolong kalian nanti betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya nanti pada saat kita melakukan evaluasi hasilnya itu bagus. Anak-anak, kalian kan tadi sudah melihat ada video kondisi melayang, mengapung, tenggelam, seperti itu ya. Nah, apa yang kalian ketahui itu tentang hukum Pascal, tentang hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu dipengaruhi sama tekanan ke atas dan ke bawah. Pascal itu kita bisa lihat di misalnya di mobil atau motor mungkin ada rem hidrolik. Nah, kita akan menganalisis hukum Pascal, hukum Archimedes. Tentunya dengan menganalisa ya suatu percobaan, bahkan kita bisa melakukan percobaan. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan berdiskusi. Bapak akan memberikan link breakout-nya. Itu kelompok 1. Ada 2 video yang akan kita saksikan. Hukum Pascal. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada 2 buah suntikan atau siring sebagai piston, di mana suntikan ini memiliki diameter 3,14 cm dan yang ini memiliki diameter 1,6 cm. Kemudian kita ambil massa yang terdapat pada piston yang lebih besar maupun piston yang lebih kecil. Kemudian kita catat batu tersebut berdasarkan kodenya dan cocokkan dengan catatan sebelumnya. Kemudian kita hitungkan di berapa jumlah massa. Sekarang video kedua ya. Bahannya itu 4 buah beban, di mana satu beban 0,5 gram, gelas kimia, dari video itu kalian akan mencatat data-data percobaan ya, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD gitu ya. Oke, sekarang kita akan berkumpul di Jimit kelompok. Silakan kalian join ke Jimit kelompok. Kelompok 3 sudah mulai ya, present. Baru nanti pembahasannya bareng. Ini kelompok 1. Kelompok 3, Dodi. Itu yang langkah berapa, Don? Ini masih coba masih tahu kalau kalau dikasih garam itu nggak melayang, nggak ngambang. udah nih. Ini mau dimasukin garamnya dulu. Ke bawah aja. Ke bawahan. Mana telurnya? Nggak kelihatan. Kayaknya udah deh. Kelihatan nggak sih? Kurang ke sini. Dikit lagi. Oke, Don, sudah? Udah Ya. Udah melayang. Oke, silakan dicatat datanya. Oke, anak-anak, kelompok 4, kita akan kumpul lagi di Jimit utama ya.
Oke, Pak. Udah selesai kok percobaannya kok. Ya. Udah Pak, udah selesai. Selesai. Oke, Ya, Pak. sekarang kumpul di Cibit Utama. Oke, Pak. Kalian kan sudah mencari informasi tentang hukum Paskal, tentang hukum Archimedes, baik dari internet, dari buku pegangan, ataupun dari diskusi kelompok ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengkomunikasikan apa yang sudah kalian dapat dalam satu kelompok. Jadi hasil pengamatannya adalah dengan dorongan gaya yang diberikan ketika benda diletakkan pada pengisap besar dan ketika beban diletakkan pada pengisap kecil, maka yang memerlukan dorongan lebih mudah adalah pada saat ketika beban diletakkan pada pengisap besar. Persamaan matematis hukum Pascal. Rumusnya adalah P1 sama P2. Untuk lebih penjabarannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Jadi sesuai pengamatan yang sudah kami lakukan, kesimpulannya jadi kadang memberi keasinan pada air yang awalnya tawar. Garam atau asin mempengaruhi tekanan hidrostatis ke atas pada suatu benda. Jika garam semakin banyak, maka air semakin asin dan tekanan ke atasnya itu semakin besar. Akibatnya semakin banyak jumlah garam, maka suatu benda semakin dekat ke permukaannya dan semakin jauh dari dasar. Terima kasih kelompok Fedora, kelompok 1 ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi untuk menguatkan apa yang sudah kita dapat ya. Ya, yang pertama hukum Pascal ya. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini adalah penerapan. Tadi ada contoh mesin pengangkat mobil itu. Jadi ada bejana berhubungan dengan luas piston yang berbeda, satu kecil satu besar, di mana berlaku hukum Pascal, maka tekanan di sini akan sama dengan tekan di sini. Nah, ini adalah hukum Pascal. Kemudian ini adalah penerapan hukum Pascal. Ini apa anak-anak? Dongkrak hidrolik. Oke. Jembatan angkat. Oke. Nah, ini adalah contoh soal untuk hukum Pascal. Nah, kamu pakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti F1 sama dengan pindah ruas, A1-nya naik ke kanan. Jadi A1 per A2 kali F2. Masukin angka ketemu 1000. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, ketika dimasukkan nanti ada yang tumpah kan? Nah, ternyata gaya apung itu sama dengan berat air yang tumpah. Nah, jadi bisa dikatakan jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida, akan menerima gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan atau didesak. Nah, bisa ditulis gaya apung adalah Rho kali G kali V. Nah, ini jadi rumus keduanya nih. Gaya ke atas adalah gaya berat di udara dikurang berat di air. Kenapa bisa dia melayang? Karena massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Nah, ini adalah kapal selam ya. Jadi dia bisa diatur massa jenis kapal itu lebih besar dari massa jenis air laut atau lebih kecil. Nah, ini apa nih? Nah, terus apa lagi nih? Nah, contoh soalnya bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Tentang hukum Pascal dan tentang hukum Archimedes. Nah, sekarang kita simpulkan. Hukum Pascal itu ada kita yaitu dongkrak hidrolik. Baru rumus hukum Pascal itu F kaku bagi A kaku sama dengan F kaku F2 bagi A2. Hukum Archimedes itu ada kita kendaraan kerapun dan melayang. Nah, rumusnya hukum Archimedes itu FA sama dengan Rho kali D kali V. Ya, bagus Rayandi kesimpulannya ya. Saya harap anak-anak yang lain juga memahami ya apa yang sudah kita pelajari tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan post test ya yang ada di Google Classroom. Oke, Bapak akan kirimkan dulu. Nah, baik, anak-anak kalian sudah mengerjakan soal post test. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar yaitu tentang tekanan udara dan tekanan darah. Ya, saya minta kalian untuk mempelajari. Mari kita berdoa. Amin. Siapkan. Siap, beri salam. Selamat siang.